Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas keluasan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangatlah besar atasmu. Allah dengan jelas menegaskan dalam Al-Quran tentang kepiawaian Rasulullah dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keluasan dan kejeniusan beliau mendapat acungan jempol oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu di zaman sekarang. Bahkan akan tetap dikagumi oleh generasi penerus pada abad-abad yang akan datang. Oleh sebab itulah, beliau dikategorikan sebagai orang nomor satu di dunia ini. Di samping itu, beliau adalah orang yang paling tajam nalurinya di antara semua hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Beliau juga yang paling dekat dengan Allah, paling kuat iman dan rasa pengabdiannya terhadap Sang Khalik. Dalam segala hal, tidak ada orang yang dapat menyamai beliau. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yang paling takut dan takwa serta yang paling mengetahui dan mengenal Allah adalah aku sendiri." Sahabat Pena Pencari Hikmah, bagi siapa saja yang bisa mengambil inti ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tentu akan tampak jelas bahwa Rasulullah telah dikaruniai berbagai macam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan Islam agama yang beliau bawa maupun disiplin ilmu lain seperti bidang politik yang beliau kuasai dengan sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan beliau memimpin masyarakat Madinah yang terdiri atas beberapa kelompok, tetapi mereka dapat bersatu dengan rukunnya. Ini semua berkat upaya Rasulullah dan kedalaman ilmu tata negara yang beliau kuasai. Dalam politik perang, ilmu yang beliau miliki tidak perlu diragukan lagi. Dalam perang Badar, yaitu perang pertama bagi kaum muslimin yang sangat menentukan tonggak lajunya perkembangan Islam di masa yang akan datang. Bila dalam perang Badar itu Rasulullah tidak pandai dalam mengatur strategi, entah apa yang akan terjadi dengan kaum muslimin yang pada waktu itu hanya terdiri atas 313 orang saja, sedangkan kaum musyrikin lebih dari 1.000 orang. Dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bantuan 3.000 malaikat, maka umat Islam dimenangkan oleh Allah. Keluasan ilmu yang dimiliki beliau sejalan dengan Al-Quran dalam surah Al-Jin sebagai berikut: Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minar rasul. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang diridainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak pernah aku mengalami hari seperti hari ini. Tentang baik dan buruknya telah diperlihatkan kepada surga dan neraka, maka aku melihat keduanya di balik dinding ini." Sahabat Pena Pencari Hikmah, Al-Quran adalah sebuah kitab yang telah menghimpun segala jenis ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, penyalur segala macam kebenaran. Bagaikan samudra ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak kunjung habis, dan ilmu Rasulullah meliputi seluruh isi Al-Quran sebagai penguat hujjah serta mukjizatnya. Allah telah memberitahukan kepada Rasulnya Muhammad tentang ilmu-ilmu gaib, sejak awal kejadian dan permulaan makhluk hingga apa yang akan terjadi di kemudian hari.
Demikian luasnya ilmu pengetahuan Rasulullah hingga soal-soal binatang dan tumbuhan serta hal-hal gaib yang sifatnya rasional juga beliau ketahui. At-Tabrani meriwayatkan bahwa Abu Darda berkata, tidak ada satupun yang ketinggalan yang tidak diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sampai-sampai tiada seekor burung pun yang terbang di angkasa dengan kedua sayapnya, kecuali telah disebutkan kepada kita apa yang patut kita ketahui. Cerita Rasulullah mengenai hewan dan tumbuhan kepada para sahabatnya menunjukkan betapa luas ilmu beliau tentang isi jagat raya ini. Sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Bukhari dari Anas yang menyebutkan, ketika matahari mulai tergelincir, beliau keluar rumah untuk salat zuhur. Setelah melaksanakan salat, beliau langsung naik ke atas mimbar dan berkhotbah mengenai hari kiamat serta ciri-ciri peristiwa menjelang kedatangannya. Beliau berkata, siapa yang bertanya kepadaku tentang segala macam persoalan, demi Allah, jika kalian bertanya kepadaku, aku akan menjelaskan selagi aku berada di tempat ini. Tiba-tiba terdengar tangisan dari golongan Ansar. Nabi masih bertanya lagi, silakan kalian bertanya kepadaku. Lalu ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, kemana gerangan aku akan masuk kelak? Apakah ke surga atau ke neraka? Jawab Rasulullah, tempatmu kelak adalah di neraka. Lalu ada lagi orang yang berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah nama ayahku? Ayahmu adalah Huzafah. Ayo silahkan bertanya lagi, kata beliau. Kemudian Umar bin Khattab berdiri serta bersimpuh di hadapan Nabi serta berkata, kami rela Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Mendengar perkataan Umar, beliau bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, surga dan neraka telah diperlihatkan kepadaku di balik dinding ini. Di saat aku sedang sholat, aku tidak pernah mengalami hari seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.